karena kita mau ibadah, Ibu harapkan anak Ibu semuanya saat bernyanyi tetap riang gembira ya Ibu ya. Nah, untuk lagu pertama ini kita bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus mereka meneh, kursi-kursi hai, kursi-kursi hai, kursi-kursi hai. Yesus mereka meneh, kursi-kursi hai, kursi-kursi hai. Kursi memuliakan nama Tuhan. Dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Yesus mereka meneh, kursi-kursi hai, kursi-kursi hai, kursi-kursi hai. Yesus mereka meneh, kursi-kursi hai, kursi-kursi hai. Oke anak Ibu, tadi kita sudah bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Nah, Ibu mau tanya, apakah anak Ibu di rumahnya sudah merasakan Tuhan Yesus ada di dalam rumah? Bagi anak Ibu yang sudah merasakan, coba angkat tangannya. Meskipun ibu-ibu semuanya di sini tidak melihat, tapi Ibu harap dan Ibu merasakan bahwa kalian sudah merasakan Tuhan Yesus ada di dalam rumah. Nah, untuk lagu kedua ini kita akan menyanyikan lagu berbahasa Jawa yang judulnya Nyender Neng Gusti Yesus, yang artinya bersandar dalam Tuhan Yesus. Nah, anak Ibu silakan kalian juga bisa mengikuti di rumah. Nyanyikan dengan riang gembira ya Nak ya. Sopo
berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami telah menyanyikan lagu pujian Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah Tuhan firman itu menjadi pelita bagi kaki kami dan pelita menjadi kehidupan kami. Bapa, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami hidup. Amin. Anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hai Canta, boleh ya aku ikut ibadah hari ini? Boleh dong Nia, tapi kok baru sekarang ikut ibadahnya? Seharusnya dari tadi loh. Iya loh Canta, aku ikut ibadahnya dari tadi. Apa iya? Mana buktinya? Canta, buktinya aku tahu semua judul lagu hari ini. Apa coba? Yang pertama adalah Yesus di dalam doaku. Yang kedua adalah Nyender Ning Gusti Yesus. Lalu yang ketiga adalah Tuhan tak pernah janji. Gimana Canta? Benar kan? Good. Memang harus seperti itu Nia. Kalau mengikuti ibadah tidak boleh setengah-setengah. Harus mengikuti dari awal sampai akhir. Dengan begitulah kita boleh membuktikan kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan kita memberi rasa hormat yang benar kepada Tuhan Yesus. Mantap ya. Oke Canta. Canta, apa sih tema firman Tuhan hari ini? Oh, tema firman Tuhan hari ini adalah tentang seorang ibu yang beriman. Tertulis di dalam Markus 7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Nia, boleh bantu contoh nggak membacakannya? Dengan senang hati Canta. Terima kasih. Yuk, anak-anak TK, SD, Metodis 10, ikuti Nia ya membacakan firman Tuhannya. Markus 7 ayat 24 sampai 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu,
Pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Contoh, setelah membaca firman Tuhan tadi, aku jadi teringat sama ibuku. Bolehkah aku menyanyikan lagu untuk ibuku? Boleh? Menyanyikan lagu apa? Kasih ibu. Contoh, aku mau ajak anak-anak TK, SD, Metodis untuk menyanyikannya. Sip. Hai teman-teman anak TK, SD, Metodis 10. Yuk bernyanyi dengan saya ya. Dengan semangat ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Bagus ya suara Monia. Makasih contoh. Malam contoh, apa sih artinya kasih ibu seperti sang surya menyinari dunia? Oh, artinya adalah kalau kasih ibu terhadap anaknya tidak akan pernah berhenti. Seperti matahari, sang surya tidak pernah berhenti memberikan sinarnya menyinari dunia. Nah, lagu tadi merupakan adalah ungkapan atas kasih seorang ibu kepada anaknya. Ibu akan melakukan apa saja demi anak-anaknya. Nah, Nia, coba perhatikan gambar berikut ya. Sambil contoh bercerita, kamu harus fokus. Oke? Nah, kita ajak juga anak-anak TK SD Metodis ya. Anak-anak dengarkan dan perhatikan gambar-gambar serta mendengarkan ceritanya juga. Jadi, demi kehidupan anaknya, seorang ibu siap mati dan menantang maut. Banyak sekali yang ibu korbankan demi anak-anaknya. Sejak di dalam kandungan, dia selalu merawat kita. Dia selalu berusaha agar kita merasa nyaman di dalam perut ibu. Setelah 9 bulan, dia akan berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kita ke dalam dunia ini. Setelah kita lahir, ibu akan bersusah payah untuk merawat kita. Mulai dari hal yang kecil, memberi kita makanan, menyusui, dan masih banyak hal yang lain. Ketika kita sakit, seorang ibu pasti sangat cemas sekali. Dia pasti tidak akan bisa tidur dan selalu menjaga kita, selalu berjaga-jaga, memberi kita obat, membawa kita kepada dokter. Bahkan kalau belum sembuh, kemana saja ibu akan rela berkorban, berpindah-pindah tempat, mencari rumah sakit yang lebih bagus lagi, dan rela uangnya habis demi kesehatan kita. Tentu bersama ayah kita juga ya. Nah, cinta ibu dan ayah sama besarnya kepada kita. Namun, hari ini kita mau fokus khusus kepada ibu. Seperti ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Dalam firman Tuhan hari ini, kita membaca perjuangan yang dialami oleh seorang ibu Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ingat, berkebangsaan Siro-Fenisia. Tadi dikatakan anaknya kerasukan roh jahat. Tahu ya yang kerasukan roh jahat? Jadi ibunya itu mendengar kalau Yesus datang ke kampungnya. Wah, si ibu itu segera tersungkur
bersujud di kaki Yesus, memohon kesembuhan anaknya. Tapi anak-anak, awalnya Tuhan Yesus terlihat seperti ingin menolaknya. Yesus berkata, "Tidak pantas mengambil roti dari anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing." Nah, jangan bilang ya Tuhan Yesusnya kejam. Di sini Tuhan Yesus hanya menyampaikan apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Pada zaman itu, pemahaman orang-orang Yahudi hanya umat Israel yang disebut sebagai anak-anak Allah. Sedangkan bangsa-bangsa di luar mereka disebut anjing. Itu adalah penghinaan karena mereka tidak mengenal Tuhan. Namun, yang paling hebatnya, sekalipun ibu ini mendapat penghinaan, dia tidak putus asa, dia tidak mundur, dia tetap memperjuangkan anaknya yang sakit. Hebat ya. Dan yang lebih luar biasanya anak-anak, si ibu ini percaya dan beriman kalau Tuhan Yesus akan mau menyembuhkan dan pasti sanggup menyembuhkan anaknya. Itulah sebabnya si ibu ini berkata kepada Tuhan Yesus seperti ini, "Benar Tuhan, tetapi anjing juga makan dari remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Yang artinya si ibu ini hendak berkata, "Tidak apa-apa Tuhan, Engkau datang hanya kepada umat Israel, tetapi saya juga boleh dong mendapatkan cipratan berkat mereka." Wah, hebat dan luar biasa ya iman daripada si ibu ini. Dan ternyata Tuhan Yesus hanya sedang menguji sang ibu. Yesus hanya mau melihat apakah sang ibu itu sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadanya. Dan memang si ibu itu sungguh percaya. Kita bisa lihat dari perkataannya. Bahkan ia menyebut Yesus sebagai Tuhan. Kasih tepuk tangan dong untuk ibunya. Nah, karena iman ibu itu, setan yang ada di dalam diri anaknya pun keluar. Anaknya pun akhirnya sehat kembali karena Tuhan Yesus telah memulihkan melalui iman yang dimiliki oleh ibu itu. Nah, Nia juga anak-anak TK, SD, metode 10 harus seperti itu. Melalui firman Tuhan tadi, ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita bisa belajar kalau kasih ibu begitu besar kepada anak-anaknya. Dia rela mengorbankan apa saja demi anak-anaknya. Oleh sebab itu, kita sebagai anak juga harus mengasihi dan menghormati ibu kita, juga termasuk ayah kita ya. Nah, setelah selesai kebaktian ini, nanti jumpai ibu kamu, peluk ya. Katakan, "Aku mengasihimu ibu, aku mengasihimu mama, mami." Oke? Dan yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita firman Tuhan hari ini adalah kita harus mencontoh iman dari perempuan Siro-Fenisia tadi, atau iman dari seorang ibu Siro-Fenisia, yaitu menaruh hatinya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat, yang punya kuasa dan dapat menyembuhkan. Nah, dari sejak dini anak-anak harus menaruh percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kamu sakit, ketika papa mamamu sakit, keluargamu sakit, yuk datang kepada Tuhan Yesus, berdoa, beriman, percaya kalau Tuhan Yesus yang hebat pasti sanggup untuk menyembuhkan. Amin. Good. Nah, Nia, anak-anak TK, SD, metode 10, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Yuk kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih
firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Tolong kami agar kami mengasihi ibu kami yang begitu sayang kepada kami, dan juga tolong kami agar kami menaruh iman percaya kami kepada Tuhan sejak kami kecil. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Yuk kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Nia. Terima kasih Cantik. Terima kasih anak-anak TK SD Metode 10. Terima kasih anak-anak TK SD Metode 10. Nia pamit ya. Cantik, nama Cantik siapa ya? Oh iya, nama Contau Nasrani Simanungkalir. Yuk kita bye-bye. Bye-bye.